Ya, sebelum menuju ke Pak Susno menjawab pertanyaan menggantung tadi, saya ingin menuju ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini diduga atau dari hasil tes urinnya ternyata pengguna juga. Kemudian juga menjual 5 kilogram kepada bandar begitu ya. Artinya hukumannya apakah harus mungkin lebih diperberat atau bagaimana sudut pandang Pak Ganjar dari sudut hukum? Hukumannya harus lebih berat ketimbang kalau pelaku kejahatan adalah orang biasa. Ya. Dasarnya jelas. Pertama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 52 sudah ditegaskan bahwa salah satu alasan pemberat pidana adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, kewenangan. Nah, jadi kita tinggal melihat saja bagaimana konon katanya barang bukti bisa ada di tangannya. Ya, ini kan berarti kalau kita ungkap semuanya, berarti ada orang lain yang seharusnya menguasai barang bukti, alias mungkin anak buahnya ya. Itu kan barang bukti barang sitaan. Apakah sudah disita lalu bisa pindah tangan ke Pak TM? Atau sebelum disita, dipisahkan dulu ke Pak TM? Gitu ya. Nah, itu kan harus dikupas supaya lebih jelas bagaimana alur sehingga barang bukti ini bisa ada di tangan Pak TM. Ya, jangan-jangan sejak awal tidak masuk di data di dokumentasi pada saat kejahatan itu dibongkar. Ya kan itu konon kita harus cari tahu ya, itu dapat dari mana? Oh, dari waktu hasil operasi tempo hari misalnya ya. Jangan-jangan di keterangan persnya membongkar barang bukti 400 kilo. Jangan-jangan seharusnya 405. Jadi dia ambil 5 kilo ini dari 405 jadi 400 ya, dipisahkan, atau 400 itu setelah dia pisahkan. Dan itu harus jelas, sehingga ancaman pidananya juga sudah pasti lebih berat. Gitu. Di Undang-Undang Narkotika pun dinyatakan demikian. Jadi jelas ini harus lebih berat. Tapi dengan 5 kilogram ini apakah hitungannya bersangkutan Pak TM ini sudah masuk kategori bandar atau bagaimana Pak? Nah, jadi kita melihatnya begini ya. Tindak pidana narkotika itu kan sebetulnya kalau melihat riwayat pembentukan undang-undangnya sejak dulu ya, yang dikejar itu pelaku peredaran gelap narkotika. Ya, pelaku peredaran gelap. Nah, sekarang kita lihat peredaran gelap itu seperti apa. Di aturan undang-undang banyak sekali itu ya, dari pasal 111 sampai 147 kalau saya nggak salah di undang-undang narkotika itu isinya ketentuan pidananya tuh. Ya, dari yang berat-berat 111, 112 sampai yang belakang-belakang. Nah, kalau menurut saya, mau 1 kali, 2 kali, berapapun, satu perbuatan ini menunjukkan ada kaitan dengan peredaran gelap narkotika. Meski baru 1 kali, karena jumlahnya tidak main-main, dan ia serahkan atau ia jual ke orang yang patut diduga jangan-jangan memang terkait peredaran gelap juga. Ya, pengedar. Jadi dia seperti mensuplai kepada seorang pengedar. Jadi ini menurut saya lebih terlihat sebagai orang terlibat dengan peredaran gelap narkotika. Walaupun ada yang unik ya, karena tes urinnya positif. Di dalam dunia kejahatan narkotika, itu Pak Susno jauh lebih tahu dari saya ya. Ada kecenderungan ya, pengguna bukan pemakai, pemakai bukan pengguna. Karena kalau pemakai sekaligus pengguna, itu 7 hari langsung terungkap kejahatannya. Ya, bagaimana mungkin seorang pengedar, pedagang mengkonsumsi sendiri barang dagangannya, itu cepat ketahuan nanti. Ya, barang hilang, modal nggak kembali karena dikonsumsi sendiri. Nah, sehingga ditemukan urin positif ini jangan sampai menjadi dasar untuk mengarahkan sebagai sekedar pengguna. Ya, karena sudah jelas sekali 5 kilogram ini hilang di tangannya dan terbukti ada transaksi dengan seseorang yang tadi dikatakan bernama siapa tadi, Linda. Ya. Tuh, jadi ini pemborong ini, ya, sudahlah pengedar, tapi juga pemakai, ya, pengguna. Gitu. Nah, yang menarik sebetulnya begini, saya berharap mudah-mudahan ini baru 1 kali terjadi, ya, bukan cuma di Pak TM ya, tapi di level petinggi Polri, mudah-mudahan. Tapi jangan-jangan inilah penangkapan yang baru pertama kali berani dilakukan. Kita tinggal lihat yang mana ini, baru ini terjadi, kebetulan ketangkep, ya, ketahuan. Atau jangan-jangan selama ini sudah ada tapi belum berani melakukan penindakan. Nah, yang manapun itu menurut saya ya terungkapnya kejahatan ini menurut saya kita harus dorong jadi momentum, selalu jadi momentum ya Pak Ferdi Sambo kasusnya jadi momentum memperbaiki Polri, Pak TM momentum lagi, Kanjuruhan momentum, terus momentum ya. Sementara di sisi lain Polri-nya jangan-jangan seperti membiarkan momentum berlalu gitu.
Baik, kita ke Bang Arteria melihat biasanya polisi itu kan membongkar kasus narkoba karena narkoba kejahatan luar biasa. Tapi yang ini bukan hanya menjual tapi juga memakai, Bang Arteria. Bagaimana Komisi 3 DPR menyorotinya? Ya, pertama kita sedih, kecewa, prihatin. Kejadian demi kejadian terjadi pada tubuh institusi Polri. Ibarat episode dalam sinetron yang tidak berkesudahan. Kemarin kita dapat episode Sambo, kemudian episode tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang. Sekarang episode yang namanya Teddy Minahasa. Polisi menjual barang bukti narkoba sitaan. Ini harga mahal, jelas sekali trust publiknya terkoyak, turun ya kepercayaan publik kepada Polri yang dari kasusnya Sambo ini kita coba untuk tingkatkan terus dengan penuh kerja keras. Kemudian juga semakin memperlihatkan Polri sebagai polisi rakyat bersekat dengan rakyatnya. Ini ironi, seorang polisi, tidak hanya seorang polisi, seorang perwira tinggi, tidak hanya perwira tinggi biasa, tapi perwira tinggi bintang 2 yang baru-baru saja dipromosikan oleh seorang Kapolri melalui suatu proses pembinaan ya karir yang melembaga, ternyata melakukan penyimpangan barang bukti, ternyata melakukan penjualan barang bukti narkoba, bagian daripada peredaran gelap dan mungkin saja terindikasi kartel atau mafia narkoba. Ini serius, saya pikir ini bagian daripada serangan Indonesia sebagai negara hukum. Darurat narkoba itu hanya ada di kata-kata, dari tahun 1971 ada darurat narkoba, tapi ini semua hanya kata-kata lah, abal-abal, karena memang polisinya sendiri, oknum polisinya masih terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Baik. Narkoba ini mulai dari orang sekolah sampai profesor narkoba, yang nggak sekolah juga. Baik. Yang tidak berkuasa sampai berkuasa, yang tidak memegang jabatan, ini semua terlibat. Nah, kami juga prihatin seorang Teddy Minahasa bisa bekerja sama dengan seorang Mami, seorang Linda. Yang namanya Linda ini memang sudah bagian daripada radar Komisi 3. Kita sudah punya paparan dengan terang benderang dan detail terkait dengan peta gelap peredaran narkoba, jaringan narkoba. Kami juga bingung kok susah sekali untuk diberantas satu aja bandar atau kartel atau mafia ini. Nah, kami berharap ya dengan kejadian ini kita mohon betul Pak Kapolri usut tuntas. Pak Kapolri sudah tidak lagi bisa bicara dengan kata-kata, tapi harus membuktikan dengan perbuatan. Saya belum melihat perbuatan konkret yang dihadirkan oleh seorang Kapolri pada saat hanya mem-PTDH dan melakukan ini sebagai suatu perbuatan pidana yang diserahkan kepada Polda Metro untuk melakukan Bang Arteria, pengembangan. kami juga ingin dengar Bang Arteria, Komisi 3 sebagai mitra profesional Polri, kalau hanya prihatin tidak ada tindakan konkretnya, lalu apa ini? Mau dibawa kemana wajah institusi Polri ke depannya? Sesaat lagi ditanggapi, hanya di Kabar Petang pemirsa.